Coba. 1, 2 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran sak lawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoyo Kalimosodo, Mas Yoyo Sunbreaker, Mas Yoyo Lasamba, Mas Yoyo apa meneh ya kayak Wetstrom, Mas Yoyo something stupid. Kowe iki mania. Enggak salad YouTuber apa mania? Aku pecinta Haryanto intinya. Pecinta Haryanto. Kok apal men? Apal karena aku selalu melihat observasi Nek kok setiap driver. apali aku tok. Hah? Kok yang dihafalin aku tok? Soalnya kan aku cedake mbek kowe. Iya. Ora penjilat ta? Orang. Doa ikhtiar orang dalam. Oke, Ingin karir siap. menanjak, penjilat. Mencari muka ya. Oke, di sini ada Ahok, nanti ngobrol sama Ahok. Ini penting banget ini. Kenal sama Ahok. Hah? Kenal sama Ahok. Kenal sama Ahok, ket Mas Asine ya. Ki ngomong ke Ahok ya. Dek Mah aku mbok gibah apa elek? apik. Iki ngomong ke Ahok. Oh iya. Dek niki hola-holo, ning nyatane wong Asine iki dekne wong pinter, kaya kowe. Dek niki meniru, maksudnya dek niki ketoke di casingnya itu goblok. Ning asine dekne wong pinter. Orang terkadang berbeda loh. Secara itu Eric Strada itu terkadang mulut dengan hatinya tuh berbeda lah. Ini sing tak garis bawahi. Asline goblok neng Pinter. positif taura kabeh hatimu. Nah ini positif karena aku Oh observasi iya, jujur ya. Jujur. Ini disaksikan sama saksi-saksi Saksi kita. ini pemakan daging loh. Loh, Pemakan iya. Ini namanya ikan apa ini? monster pokoknya. Monster ya. Piobus. Nah, ini yang satu tuh dari Afrika ini. Afrika. Agit punya 250. Nah, ini. Gila. Ini ikan pemakan ikan ya. Jeruk makan jeruk. Iki sebagai saksi. Iki kok nek ngapusi nyaplok kowe. Yoi, siap. Iki dudu podcast, iki ngobrol biasa. Mas Yoyo, mulai berkarir di PO Haryanto tuh dari tahun berapa, Mas? Saya tuh 2009 awal lah. 2009 awal. 2009 awal ya? Iya. Oh, saya kira mikir rotok rene wae. Iki piye to iki jane? Kok tuku ngene iki kok murah kok 200.000 kok daripada sing anu ya, seremonik. Tapi hasilnya sampai. Nah, Kowe iso motong-motong tenan. iya. 2009 awal ya. Dari 8 akhir saya masuk. 2008 akhir. Sampai tahun itu nickname-nya apa itu? Nickname-nya? Saya pertama kali kan saya masih Masih nyerep. Terus akhirnya dikasih HM 15 waktu itu. Dikasih HM 15. Yang itu 1525. Body Sprinter. Oke. Singkat cerita dari 2008 dengar-dengar Mas Yoyo sempat keluar dari Haryanto. Oh ya, itu 2014. Jadi bisa dihitung 6 tahun ya, Mas? Iya. Jadi begitu buka Solo dapat 1 tahun, terus saya resign. Tapi tidak dengan masalah loh, tidak meninggalkan masalah. Betul. Dan caranya baik-baik. Oh iya, itu prinsip Mas. Iya. Menjadikan prinsip setiap saya sudah orang. dengar sendiri dari Mas Rian sih. Jadi kalau saya Boleh cerita sendiri, boleh cerita. Kalau saya sendiri, prinsip saya ya, saya cukup di saat waktu saya mau mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, itu kan mencari. Saya butuh, kita yang datang. Ya, otomatis kulon nuwun. Nggak mungkin kan, secara saya mau datang ke rumah Mas Erik kok tahu-tahu mak bledeng nih bak ke lamaran, yang pasti Mas Erik marah. Setidaknya kulon nuwun. Marah kulon nuwun, assalamualaikum, dibuka ke lawang, mlebu, tujuanmu apa? Pasti. Nah, seorang tamu keluar pun rumah juga, Mas, kulo pamitan. Jikalaupun kepentingan dan keperluan udah terselesaikan atau sudah ada kepentingan, kalau memang kita harus meninggalkan pamitan. Etika sopan santun itu penting bagi saya. Karena saya diajarkan orang tua. Kowe masih yo kambek wong cilik nang le kambek cah gede, sing karo cah gede ngajeni ora kudu karo cah gede, tuwa nom cilik kowe kudu ngajeni. Duwe sistem ngalah. Itu pesan dari orang tua. Oke. Sampai sekarang pun Bapak Ibu
kalau mengingatkan saya sebagai anaknya yang ya mungkin karena orang tua saya itu didikan ya Mas? Iya, orang tua saya itu orang desa, orang nggak mampu. Tapi biar istilahnya kon ngati-hati uripe awake dhewe, sopan santunnya tinggi. Betul. Orang sorry Mas, sorry tak anu, game iki rada kita iki mirang-mirangi mending ini wae. Ya malah culun penampilanku. Ora, kowe semakin culun nih, kowe iki auramu iki wis apik. Terpancar dadi meh dandan piye tetep sangar. Nah, ngene. Ya sak karep-karep Mas. Terpancar. Terus lanjut Mas. Jadi diajarkan oleh Bapak Ibu Bapak sama Ibu, karena Bapak sama Ibu itu ya tahu sendiri orang desa tuh sopan santunnya harus dijaga. Apalagi kita orang Jawa Mas. Sak kurang ajarmu sak beling-belingmu nek kowe ndek sopan santun tak kira diajeni. Ojo duwe prinsip diwedeni. Tapi diajeni. Nek diwedeni ning mburi dadi omongan. Nah, ya. Karena jelas. Iya. Orang yang istilahnya takut kalah dengan orang yang menang. Orang yang menang itu masih ada yang tinggi lagi. Benar. Ada yang ini lagi. Benar. Karena jelas di atas langit masih ada langit. Dan prinsip Mas saya nek tak deloki jangan sampai mengecewakan orang karena dari hashtagnya jadilah brother jangan haters. Betul. Ya, jadilah kawan daripada lawan. Betul. Betul sekali. Karena apa? Apalagi tentang pekerjaan, kalau saya pribadi ya saya siap disalahkan pekerjaan ya. Saya siap disalahkan jika saya salah. Benar. Saya juga tidak akan menuntut kebenaran saya jika meskipun saya memang benar-benar benar. Apalagi saya ikut orang lain. Saya kerja itu ikut orang lain. Jadi kita harus ngelenggono Mas. Nek wong Jawa orang itu harus ngelenggono. Betul. Wong kue melu pakamu dhewe kadang diseneni. Apa meneh melu wong liya aja cilik ati. Oke, flashback balik lagi ke permasalahan Mas Yoyo keluar. Pertama kali pamit sama siapa Mas? Mas Rian. Karena satu, saya istilahnya di sini kan dirut operasionalnya Mas Rian. Jadi saya begitu pamit ya ke Mas Rian. Di mana? Di Bangak? Di Kudus. Langsung ke Kudus. Langsung ke Kudus. Mas Yoyo marani. Betul. Oke. Ngomongnya piye Mas? Aku Mas Rian, anggap aku Mas Rian. Waktu itu kan saya Mas Rian nanya, kenapa kamu kok di Solo kok tahu-tahu kesini tuh ada apa? Oke. Karena ya Mas Rian udah tahu saya. Saya paling nggak mau Mas istilahnya apa ya? Mau mengadu-adu, boleh ditanya langsung boleh ditanya. Wong sempat Mas Rian tuh kalau dulu di saat saya nyetir pun Neng Bimas mangkat Mas. Lapo kok kowe ora tau ngubungi aku. Lho lha enten apa to Mas? Nek penting yo, ora ono penting kok ngebel sampean. Sampai dia itu ngomong, "Oh, dadi ngono. Kowe nek ora ono kepentingan ora gelem ngebel aku." Bukan seperti itu maksud saya. Karena apa? Sesosok nangkap aku. Mas Rian itu kan pekerjaan juga banyak. Dan kapasitas saya bisa membawa diri saya. Meskipun anggapannya dalam hati Mas Rian itu tidak pernah ada jarak. Benar. Di saat pekerjaan ya pekerjaan. Pimpinan dengan karyawan. Intinya ono wayahe ngomong nek penting ngono ya. Tapi di luar pekerjaan dia menganggap itu teman. Intinya iso mbok atasi wis rasa perlu Mas Rian ngono to ibaratnya. Betul. Itu saya di saat masih nyetir itu. Satu ya. Oke. Terus jawabannya Mas Rian? Itu saya masih kerja waktu itu. Selang berikutnya kan mbok dulan-dulan to Mas. Nggih mungkin enten kepentingan Mas. Kalau ora kepenak karena saya menjaga. Karena di sisi pandangan orang itu orang yang seneng sama enggak itu banyak yang enggak suka. Betul. Benar. Saya bisa menjaga. Betul. Saya bisa menjaga itu, membentengi diri sendirilah. Nah, terus habis itu kembali lagi ke untuk masalah pamitan ke Kudus itu. Masalah pamitan. Betul. Saya datang ke Kudus pagi-pagi itu. Emang udah niat. Saya subuh sampai sana ketemu sekitaran jam 8 jam 9. Oke. Saya waktu itu diajak di kantin di depan masjid, tapi sekarang udah nggak ada kantinnya. Saya ingat itu. Iya. Ono apa? Ya, kowe esuk-esuk rene. Mulai ajeng pamit Mas. Lho lah kowe ono masalah apa? Saya tidak ada masalah dengan pekerjaan. Enggak cuti, enggak istirahat ya? Langsung pamit ya? Pamit. Gentle. Terus? Pamit.
Loh, kowe ana masalah apa? Saya tidak ada masalah. Kowe aneh masalah mbek sopo? Tidak ada masalah dengan masih siapapun. Masih dicecer ya ini. Betul. Loh, lah terus pamit lapo? Kowe mending leren nek eneng masalah. Leren sik cuti wae. Masih dikasih solusi sama Mas Rian. Betul. Terus karena Mas Rian itu memang benar-benar bijak. Tampangnya aja yang sangar. Tapi bener, sampai sendiri. Aku ngerti ya, Masku dhewe. Cuman kalau di single ya. Iya, jangan tanya ya. Dudu dekne sing turun tangan, ya, bocah-bocah ini. Dia turun apa enggaknya tapi tahu sendiri. Iya kan? Terus habis itu cuti wae. Saya kan nggak mau menjadikan beban ataupun saya membawa beban. Benar. Nggak mau menjadikan beban ataupun saya menjadi beban. Saya pun tahu, maksudnya Mas Jan itu tahu. Ya saya waktu itu kan ngomongnya kan saya lagi ada masalah keluarga Mas, dan saya nggak bisa harus melewati satu kota ibaratnya. Itu masalah itu jujur aja, saya bohong. Sebenarnya masalahnya apa Mas? Masalah saya itu ya hanya membela teman. Partisipasi, istilahnya seperti itu. Jadi ada mungkin ya, asumsiku ada teman yang keluar bermasalah sampean juga ikut. Ke bawah arus ya. Ya, sebenarnya nggak ke bawah arus, karena kata-kata teman yang bermasalah waktu itu dia bahasanya nggak enak. Pengen ngetes saya. Istilahnya. Lo yo siap. Gue gentle. Berarti gue gentle Mas yo. Saya siap. Kowe metu aku metu. Ya, dia kan ibaratnya seperti itu. Yo Mas, aku wis ditokno gini. Oh ya. Seumpama itu jujur, nggak mungkin dibolehin sama Mas Rian. Seumpama waktu itu sampean alas ya. Karena nggak bermasalah kan. Tapi saya yakin nanti yang bermasalah akan orang itu. Saya nggak mau orang udah punya masalah malah jadi masalah. Malah dari tameng ya. Saya cuman menutupinya dengan saya ada masalah dengan keluarga. Bla 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 bla, saya cerita. Ini saya nggak ini. Wes tahu cuti. Ampun Mas, saya tetap harus keluar. Nanti jika saya ada rezeki lagi untuk kembali ke PRD dan masih ada dikasih kesempatan, saya akan kembali lagi. Saya tidak akan kemana-mana. Ngomongnya kembali lagi di PO Haryanto tahun berapa? 2017. Ketemu Mas Rian lagi? Iya. Sampean nemoni apa ngerti-ngerti ketemu? Yo nemoni toh Mas. Kita kan yang butuh. Betul. Secara lah yo ki sapa? Di Kudus. Emang kowe iki wong wow. Enggak boleh gitu. Enggak boleh Mas. Makanya pegangan dari orang tua itu saya nggak dimodalin orang tua, tapi yang dimodali dengan suatu yang sangat-sangat berharga, tidak bisa dinilai bagi saya ya. Karena iya, saya itu orang nggak punya Mas. Saya orang nggak mampu. Saya mengakui, ya. Tapi jelas di sini jangan jadi patokan harta segalanya. Oh tidak. Enggak, harta itu nggak dibawa mati. Langsung ke poinnya, ketemu Mas Rian 2017. Saya balik lagi dan dia simpel. Jawabnya tuh simpel. Apa jawabannya? Piye ya? Nggih, ngeten iki Mas. Iya. Karena di saat saya tidak menjadi karyawannya pun, dia sering ketemu. Boleh ditanya. Itu loh motornya Mas Rian. Saya udah nggak menjadi karyawannya. Motor itu di rumah 3 bulan nggak salah. Waktu itu. Motor nggak murah loh Mas. Iya. Ninja baru-barunya 250. Tahun 2017 ya itu ya. Enggak, 2014. 2015. 2015 siapa? Yang motor Ninja yang tahu. Yang buat meninggal salah satu ulama yang itu. Waktu itu. Masih di rumah 3 bulan. Saya itu sampai telepon. Ora ditakokke sampean sing malah takon ya. Iya. Ya karena saya kan dititipi satu amanah. Paling pagi tak panasi toh. Udah tak matiin, tak suruh manasin, tak matiin kayak gitu. Sampai saya nanya, saya nggak mau menjadi beban pikiran atau menjadikan sesuatu hal yang itu nanti buat kecewa orang. Karena tugas terberat kita itu bukan berapa banyaknya pekerjaan ataupun banyaknya berat beban, tapi satu amanah. Itu yang terberat Mas, bagi saya loh ya. Sampai saya menanya, Mas lah motornya sampean iki gitu. Jawabnya pun enak. Arep mbok dol ya karepmu, arep mbok kekno ngarep omah ya karepmu, arep mbok kekne wong terserah. Asu. Loh Mas yo jangan gitu. Wes ta, nek kowe ra lilo dititipi ya apa kekno njaba wae. Itu. Ninja ya kuwi. Ninja loh Mas. Saya bukan memikirkan barangnya. Amanahnya amanahnya dia. Secara saya udah tidak menjadi karyawan loh di PO Haryanto loh. Di situ loh. Terus langsung jawabannya
piye Mas? Mas Rian pas kowe nemoni kuwi. Ya, terus akhirnya kan saya yo ngene iki Mas, muni ngono. Ya saya cuma menjawab. Aku pengen masuk Arianto lagi. Yes, gini ki. Terus tapi dia udah paham. Udah paham mau masuk lagi. Karena perusahaan yang sebelumnya perusahaan yang setelah saya keluar terus saya masuk perusahaan lain itu udah kayak keluarga sendiri, pasti info lah. Info ya. Tahu sendiri Mas yang temannya di mana-mana. Dia selalu kalau saya lihat dari interview, dari mana? Dari Rosalia ibaratnya. Udah izin nggak sama Mas Iwan? Belum. Mas izin Adi. dulu. Mas apa? Mas Adi. Sorry, Mas Adi. Udah izin belum sama Mas Adi? Tapi saya udah ke kantor, udah izin belum sama Mas Adi? Nah, sampean izin dulu baru tak terima. Karena hubungan bilateral itu betul. Mas. Menjaga suatu perasaan itu yang berat. Betul. Lanjut. Berat. Kata-kata dari dan pasar simple Mas, nggak banyak cakap. Ini nih yang dari subuh sampai jam 9 kalau nggak salah. Itu nggak ada 5 menit. 10 menit nggak genep, 5 menit itu mungkin nggak ada. Wes ya, Mas yo. Cukup eling-elingnya dino iki. Oh, siap Mas, saya langsung nangkep. Karena saya udah tahu Mas Rian. Wes kayak ngidul engko temoni Johan. Nggih lamarannya kayak lajiku, aja dicampur. Itu tak. Asumsiku ya Mas. Cukup iling-ilingen dino iki. Berarti ojo nganti mbok baleni meneh. Betul. Kesempatan tidak akan terjadi untuk kedua kali. Itu saya sepakat, setuju. Betul. Ngomongke ada salah satu karyawan di PO Haryanto. Jangan ojo ngono. Ora. Iya ya, kita menyebut gini Mas. Ini untuk edukasi yang lain. Kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, itu ada unggah-ungguhnya. Kayak seperti tamu. Betul. Dia datang ke perusahaan mencari kerja kayak yang diomongin Mas Yoyo. Betul. Ya kan? Keluar pun harus dengan cara yang baik-baik. Betul. Kita nggak sebut nama. Ya takutnya kalau ada yang baper atau bagaimana. Silakan baper aja. Pulang saja. Baper minggato ngono wae ora. Ya namanya orang itu kan kita nggak tahu Mas. Ya, tapi yang penting kita positif thinking. Iya. Kalau saya pribadi kayak benar. Gitu. Saya prinsip pribadi, kamu mau berpikir kepada saya mau dengan cara apa dengan saya silahkan monggo. Yang penting saya tidak merugikan kalian, karena saya tidak mengganggu kalian. Gitu. Iya. Itu prinsip. Ini saya ini bukan dari pihak Mas Yoyo ya, ini suka aku ya. Karyawan itu tak sebutin nama apa-apa, aku sih ngomong kok. Oh jangan. Aku sih ngomong kok. Karena aku ya kanca dekne. Betul, sesakit hatinya. Aku nggak sakit hati. Betul. Cuman kalau dia nonton, ini loh Mas. Memancing masalah. Hah? Memancing masalah. Ingat, Mbak? Enggak memancing masalah sih, maksudnya gini loh. Piye ya? Aku kenal kowe sebagai konco, api-api. Aku kaget krungu berita kaya ngono. Bukannya aku rak trimo. Caramu salah ngono loh. Kan iki aku belum ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya aku bakal ngomong. Aku cuma meminta pendapat. Tadi ini kan aku mau nyebut nama. Maksudnya ini gini, Mas Erik ini punya temen kerja di Haryanto. Udah lama. Wis dianggap sedulur karo Mas Rian. Oh gitu. Ya ora. Wis dianggap wis karo kabeh wis kanca lah. Bahkan dia juga ikut syuting Hari Danianto season 1 2 itu atas izin Mas Rian. Sing ngongkon malas Mas Rian. Kok sampean melu Hari Danianto apa dikongkon? Ora. Dipeksa nganti wegah. Iya toh? Tapi balik lagi Mas tulung ngono. Aku ta sing ngomong kan, tulung ngono Mas. Nek rano kowe cerita iki ora dadi. Karena waktu itu posisi sampean jadi aspri. Iya kan? Jadi harus nempel sama Mas Rian. Nah, aku takon karo Mas Rian. Driver sing iso takjak ning ngene Hari Danianto sapa? David. Lho tak sebut David. Ora apa-apa. Iki aku sing ngomong. Iya, nek saya sih sama Mama itu pun saya juga baik kok sama Mas David itu. Baik. Cuman aku kan iki mengutarakan isi hatiku toh Mas. Oh, monggo. Aku sebagai teman berarti kan ibaratnya di wilayahmu di luar wilayahmu. Iya. Kalau tujuan dari semua ini kan di luar wilayah saya. Aku menyalahkannya gini, karena aku memberikan bukan klarifikasi ya, memberikan pernyataan ini atas dasar aku tanya-tanya dulu. Pak Mandor, saya tak takoni, Mas, iki ceritanya piye toh? Dia pamitnya ingin mengurus ibunya yang sakit. Satu. Tanya sama Mandor. Ya, ini fakta.
Makanya kalau di luaran di YouTuber sing anu dekne nek ra ngerti ya iki ya sini. Sakit. Yang kedua, ingin mengurusi usahanya lah. Enggak usah disebut usaha apa. Pamitnya ini. Jawaban mandor Mas Tombling bijaksana. Ojo mbek aku. Mbek Mas Rian. Oh, iya. Bener dong? Iya, betul. Bener dong. Kalau sampean kan orang marani mandor, langsung marani Mas Rian. Ya, tapi tetap akhirnya saya tetap pamit sama birokrasi yang ada. Iya, yang ada waktu itu. Karena saya mengantisipasi tidak menutup kemungkinan kalau waktu itu kan rumah saya kan dekat, jadi sering main. Kayak mungkin waktu itu Mas Johan, Pak Sugeng, Pak Wi, saya nggak pernah ada masalah, kita pernah baik. Meskipun saya tidak kerja di sini, ya bisa main. Namanya orang kangen pengen silaturahmi itu kan nggak ada salahnya toh Mas. Bener kan, makanya saya mengantisipasi, tetap saya langsung ngomong ke Mas Rian sebagai direktur operasional. Saya menghargai dia. Itu sama. Apapun yang terjadi diterima atau tidak diterimanya, yang penting saya udah berusaha menunjukkan etikat baik saya. Kita pun syuting Hari Danianto iso wae kita syuting rasa izin Mas Rian iso, tapi kan etika. Kita membawa nama besar Haryanto. Mas, sesuk aku syuting ya Mas ning garasi Kudus. Bahkan sampean oh iya engko ngene engko nek butuh bis karo kaya kan langsung mbok kondisikan. Kan enak toh. Iya betul. Nah, tapi yang aku menyesalkan sebagai temennya Mas David Mobat Mabit ini adalah ketika pamit sama Pak Mandor, Mas Tombling, kagetku ki neng media sosial aku buka, saya tidak mempermasalahkan dia pindah ke perusahaan lain, entah itu Rosalia, STJ, silahkan. Cuman yang aku sesalkan pamitmu karo nyoto niki bertolak belakang nih loh Mas. Gitu Mas. Ya kalau sama saya enggak. Ngerti kok seragam PO Lio iki. Orang masalah PO nih aku ora benci STJ enggak. Nek gentle langsung ngomong, "Mas, aku pamit. Aku mau bergabung dengan STJ." Itu lebih bagus. Ya toh, hubungannya Mas Rian karo Mas Agus yo baik banget. Baik banget. Iya toh. Betul. Nah itu maksudnya ya ini untuk edukasi lah, maksudnya kue nek mau nyambut gawe. Aku pun yo ngono Mas, ketika aku syuting karo sutradara A. Ono sutradara B ngajak aku syuting juga. Aku ngomong karo sutradara A, Pak sutradara A, aku diajak tawaran sutradara B. Jawabannya sutradara A B, gajinya luwih gede rak. Nek pengen gondel aku ya, ya rodok sithik sih. Tak dobli kuwi sing kene ya. Ya wis sik tak ngomong mbek kae. Aku tetep ngomong mbek pihak sutradara B. Aku ora oleh metu karo sutradara A. Karena memang aku masih dibutuhkan di situ. Sebenarnya bekerja itu simpel Mas, kalau menurut saya ya. Kalau masalah rezeki hasilnya itu rezeki udah diatur kok. Betul, rezeki udah diatur. Rezeki itu nomor sekian. Yang penting bekerja. Sehat, selamat, lancar, barokah. Itu. Kalau masalah hasil itu sebenarnya bagi saya pribadi butuh. Kita manusia hidup butuh kebutuhan, punya kebutuhan dan butuh uang. Benar. Tapi kalau mau bisa lebih dalam, jangan diutamakan. Iya. Jangan diutamakan. Nggak ada orang kerja nggak cari uang nggak. Iya. Tapi jangan jadikan patokan utama. Betul. Ada yang lebih utama lagi. Ada yang lebih utama lagi. Nih dari sekian obrolan kita ini cuman yang tak bicarakan itu soal attitude sih Mas. Karena dimanapun orang bekerja itu entah jadi petani, jadi buruh, jadi tukang bangunan sekalipun, gulung kabel, attitude nomor siji. Attitude melek, bosok uripnya. Nah aku ngono loh Mas, nah aku. Ya kembali ke personal masing-masing. Iya. Kalau seperti itu, untuk seperti itu kembali ke personal masing-masing Mas. Karena secara semua tidak sama. Wong bayi kembare ono bedane. Iya. Bener gak? Setuju. Bayi kembare ono bedane.
Sifatnya beda. Sifatnya juga beda, dari bentuk wajahnya aja udah berbeda. Walaupun kembar ya. Nah, makanya kembali ke personalnya Masing-masing. masing-masing. Jikalau kita bisa membawa dirinya, insya Allah percayalah. Kita jangankan kok istilahnya terdampar ataupun tersesat di luar. Kita nggak tahu kalau kita baik sama orang, pasti akan dipanggil. Betul. Itu tadi tahu kita belangsak ibaratnya kehujanan ibaratnya. Saya ini contoh sama Mas Erik aja. Saya baik sama Mas Erik. Saya nggak tahu kalau itu Mas Erik. Kalau saya baik pasti manggil. Itu. Terus contoh kedua, seumpama saya kehujanan lewat depan rumah, tidak mungkin akan membiarkan saya. Tapi jujur Mas, ini dari pribadi Mas Yoyo ya. Mas Yoyo kan juga kenal Mas David. Sebenarnya ini kudune piye Mas? Kudune, ini konco loh ya. Sebagai konco, kudune ini piye Mas David? Ini tidak menjudge. Kudune sebagai koncone Mas David ini, menurut Mas Yoyo, kudune Mas David piye? Harusnya ngomong apa? Harusnya pamit. Ngomong baik-baik. Ya. Saya juga nggak tahu, wong taunya itu cuman di WA. Loh, coba saya cross check ke Mas Tom. Nah, Mas Tom, loh, emang benar seperti ini, loh, ngomongnya ini. Izinnya gitu. Istirahat. Kata Mas Tom Bling itu izinnya istirahat karena mau mengurusi ibunya sakit dan mengurusi usahanya. Istirahat loh ya. Menurutku kesalahan nggak kalau dia tahu-tahu izinnya istirahat tapi ke PO lain. Ya. Ini kita nggak menjudge PO itu nggak. Iya. Iya kan? Gini. Setidaknya ngomong aja sama Mas Rian. Nah, enggak ini. Saya kan juga bingung. Nah, Mas Rian, aku pamit, aku mlebu PO STJ. Pasti bakal diizin. Kayak orang mungkin piye-piye kok orang hubungannya Mas Rian sama owner PO se-Indonesia PKB kok. Saya juga bingung, ditanya Mas Rian juga bingung. Loh, ndake Mas libur ini. Lah terus saya dikirimi, terus chatting sendiri mereka. Karena kan juga wes api sama beliau ini udah bagus hubungannya. Dan kemarin aku juga langsung cross check ke Mas Rian. Mas Rian, Mas David ini wes, Mas Rian nggak pernah mau mengungkapkan dengan kata-kata wes. Mas Rian mungkin jangan bahas itu wes. Seko ngomongnya Mas Rian, ojo bahas kuwi berarti kan ada rasa sakit hati di Mas. Asumsiku. Ya mungkin. Asumsiku. Mas Rian itu juga tertutup orangnya. Tertutup, introvert dia. Betul. Nah, ngono lho Lur. Dadi iki nek neng ini konsepnya di kamu loh ya. Iya, di saya. Karena saya di saya dan saya menanyai sampean sebagai temannya Mas David kan. Ya, kalau saya baik sama Mas David. Cuman Mas Yoyo tadi juga bilang nek iso pamit karo Mas Rian. Iya, betul. Gitu loh. Setidaknya pernah. Terus juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mas David itu nggak ada masalah. Mas David apik wong. Baik, bagus. Nek menurutku sebagai konco kowe tak salah kayak Mas David. Dengan kowe izinmu istirahat ngerti-ngerti pindah PO lain itu salah menurutku. Salah. Salah. Kowe bener gak? Kembali lagi ke personal masing-masing Mas. Kalau pribadi. Iya, ini umpama Mas Yoyo we. Pamitmu istirahat, ngerti-ngerti kowe ning PO liya. Iki kowe. Salah rak kowe? Ya kalau pribadi saya gimana ya? Nek iki kowe dudu David lo ya, iki kowe. Iya. Pamitmu istirahat. Intinya maksudnya Mas Erik ini kan tidak sesuai dengan dari izinnya. Nah, ya itu loh. Mungkin kita tetap harus positif. Mungkin nggak enak, mungkin menjaga perasaan, mungkin maksudnya seperti itu mungkin. Tapi kan jatuhnya malah melukai. Nih, aku terlukai. Iya, aku terlukai. Bukan terluka karena dia pindah STJ, enggak. Iya, benar-benar. Enggak. Aku cinta sama manianya STJ juga. Aku cinta, ngono loh. Iya sih. Ya makanya kembali ke personal masing-masing. Intinya obrolan kita ini ya bukan membahas Davidnya, enggak. Edukasi, attitude itu harus dijunjung tinggi. Intinya ngono toh Mas? Iya. Dimanapun kita bekerja, tanamkan kebaikan. Pak, ibaratnya kowe mertamu yang kita bahas dari awal. Kowe mertamu tok assalamualaikum, kula badhe njilih duit, ibaratnya bla 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 bla. Meh mulai yo matur sembah nuwun. Kula tak pamit riyen lho. Iya, harusnya gitu. Diawali dengan pamit, diakhiri dengan pamit. Diawali dengan permisi.
diakhiri dengan pamit. Sorry ya, bener, permisi dulu, pamit. Iya. Oke Mas Yoyo. Ya semua pekerjaan itu sebenarnya sama. Sama ya. Di sana sini itu sama. Sama kalau menurut saya. Bener. Kalau saya masih digunakan untuk di sini, ya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap di sini. Tapi kalau udah nggak nyaman ya udah cari pandangan yang lain. Oke. Karena seusia-usia kita itu udah bukan saatnya untuk bermain-main. Betul. Kita harus memikir masa depan. Lapot sih kalau saya kuburan ini podo wae nek saya. Nah, aku memposisikan diri sebagai owner PO Haryanto. Aku ya memposisikan aku sakit hati. Karena Mas David pernah cerita, alhamdulillah dari PO Haryanto aku iso nguliahno anakku. Itu aku baca, dia yang ngasih lihat aku. Loh, aku ngomong mbek Mas Rian, aku iso nguliahke anakku ning PO Haryanto. Jawaban Mas Rian ngomong Bima anak kan jenenge Bima. Kon sinau sing sregep. Soale bapak iki kerja niki ora nggo nyawa lho. Driver bis ki ya siang buat malam, malam buat siang. Iya, betul. Jawaban Mas Rian sebijak itu gitu loh. Ya pasti, karena dia pernah di jalan. Jadi ketika aku sebagai umpama aku jadi owner PO Haryanto, aku sakit hati. Aku jadi koncone wis sakit hati kok. Ngono loh. Ya karena makanya kembali lagi ke personal masing-masing Mas. Bener. Karena di sisi lain itu orang yang nggak seneng sama-sama seneng itu banyak yang nggak seneng. Oke. Makanya aku tuh berhati-hati pada diriku sendiri. Bener. Selalu introspeksi ya Mas. Iya. Oke, untuk penutup ya Mas, wis cukup kok ya Mas. Matur suwun Mas Yoyo. Pokoknya ini lur, intinya lur. Kata-kata suka aku ya. Yang dirawat itu nggak mungkin berkhianat. Yang dirawat tidak akan berkhianat. Wis. Kowe ngerawat kiri, ngerawat kucing. Orang mungkin berkhianat, maksudnya piye-piye lo. Ya aku ki wong goblok, maksudnya ki ngerti attitude lah. Jadi Mas David, kowe koncoku, terus terang ning kene aku gelo mbek kowe. Gelo banget. Karena izinmu apa, sing mbok lakoni apa. Wes cukup sekian, terima kasih. Salam seduluran salawase. Matur suwun Mas Yoyo. Tetap jaga persaudaraan. Tetap jaga persaudaraan. Oleh ra aku bengok. Sithik wae. Ojo Mas. Jancuk. Jancuk.